Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketika sedang membuat video ini saya sedang kayak mempertaruhkan algoritma YouTube saya, karena biasanya yang saya upload adalah tentang alam, wisata, jalan-jalan dan lain-lain ya. Tapi karena formatnya channel saya adalah vlog dan orang, maka ya tidak ada salahnya saya pikir ini adalah bagian daripada kategori vlog gitu ya. Dan ini juga berkaitan juga dengan alam serta someone yang sedang jadi viral saat ini. Ya, sebenarnya boleh dibilang agak memaksakan atau dipaksa-paksain, tapi kayaknya semua ada korelasinya. Jadi begini, yang pertama saya sorotin adalah yang sedang tren saat ini, tagar Save Raja Ampat. Bagi kami yang berada di Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah, memang ya jauh ya dari Raja Ampat, tapi karena sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia, tentunya hal ini juga membuat kami prihatin. Saya terutama. Ya sebenarnya eksploitasi alam yang dibungkus dalam kegiatan penambangan bukan hal yang baru bagi kami, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Kalimantan ini sendiri sekarang banyak hutannya terabrasi, bukit-bukitnya demikian pula, eh, ada erosi ya karena pengundulan itu ya. Saya sendiri bukan anti tambang, saya sangat mendukung bahwa negara juga berhak untuk mengelola pertambangan, tetapi tentunya kita juga punya patron atau koridor yang jelas dalam hal ini ya. Negara tentunya juga punya regulasi yang jelas mengenai masalah pertambangan karena ada kementeriannya juga dan regulasinya jelas. Tetapi kadang-kadang di lapangan tentunya kita sering melihat bahwa ada pelanggaran di sana sini. Ya kita tidak akan berbicara jauh masalah itu, saya juga bukan expert atau bukan pakar mengenai hal itu. Tapi kalau dalam benang merahnya dengan Raja Ampat ini, tentunya menjadi satu hal yang harus diteriakan pula bahwa bukan hanya Raja Ampat, Kalimantan atau manapun, tetapi Indonesia ini juga harus menghadapi uh, sebuah bencana yang berasal dari dalam, yaitu eksploitasi pertambangan atau penambangan yang jika tidak dikontrol akan merusak alam. Lalu saya ingin mengkaitkan karena beberapa YouTube yang sudah saya tonton, Kang Deddy Mulyadi yang saat ini kebetulan menjadi sosok yang viral. Sebenarnya saya dari tahun 2020 dulu atau 2019 ya, pada saat Covid dulu kan kerjaan saya cuma nonton YouTube aja. Kang Deddy ini sering meneriakan isu lingkungan. Ada beberapa pertambangan galian C yang ilegal di Jawa Barat, dia stop karena jelas dampaknya terhadap alam adalah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau kita bicara dalam konteks agama, setahu saya memang tidak ada ajaran agama manapun yang memerintahkan kita untuk merusak alam, karena manusia sebagai khalifah diciptakan untuk menjaga alam. Untuk mengelola saya kira tidak ada masalah dan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengelola atau menggali hasil bumi, tetapi bagaimana hasil bumi itu membawa berkat bagi semuanya. Kalau dalam konteks kelestarian alam, apa yang dikatakan Kang Deddy, apa yang selalu digaungkan dia tentang konsep Sunda Wiwitan, yaitu bagaimana menyelaraskan, bersatu, menjaga harmoni dengan alam. Tentunya saya pikir ini satu gerakan budaya yang patut digeneralkan. Karena saya yakin bahwa tidak hanya di Jawa Barat, di Kalimantan pun sebenarnya juga demikian, ada ajaran-ajaran agama leluhur yang mengatakan bahwa alam dan manusia bersatu. Di Bali atau di pulau lain saya kira juga sama demikian. Jadi intinya adalah bagaimana keselarasan kita memanfaatkan alam dan alam juga menjaga jangan sampai dia jadi marah kemudian melibas kita. Alam menjadi destroyer bagi manusia. Tentunya balancing ini harus dijaga dan ini adalah PR kita sama-sama. Makanya maaf terhadap beberapa komentar-komentar miring, seperti yang ya maafnya puntennya Kang Ono Surono yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat yang beberapa waktu yang lalu getol mengkritisi kebijakan Kang Deddy, bukan mengkritisi malah kayaknya lebih menyerang ya. Mudah-mudahan bukan person ya. Tetapi begini, perbedaan opini atau perbedaan pendapat atau saling berdebat dalam konteks demokrasi itu sesuatu yang wajar. Cuman kalau menyerang tapi tidak memberikan solusi, nah ini yang harus kita telah sama-sama. Jadi puntennya Kang Ono, sebaiknya Kang Ono ketika
counter ide-ide dari Kang Deddy juga mendeskripsikan gagasan Kang Ono sendiri, karena adalah sangat etis jika ide dibalas dengan ide gitu, bukan ide dibalas dengan hujatan. Dan ini juga saya juga agak tertawa melihat seorang bapak-bapak, ya mbah-mbah ya malah ya, di Jawa Tengah sana yang mengatakan bahwa Kang Deddy, apa yang jenengan lakukan ini adalah pencitraan. Aduh, dalam hati saya, Pak Nun Sewu, apakah jenengan dulu tidak melihat di tahun 2019, 2020 dan seterusnya, selepas menjadi bupati, Kang Deddy banyak melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat, turun ke jalan, menangani perkara-perkara sosial, merangkul anak-anak yatim, para janda tidak mampu. Itu dia saat itu tidak ada tendensi politis kemana-mana, dan ketika mencalon di DPR pun ya mengalir begitu saja karena dukungan masyarakat, karena memang kiprah sosialnya yang demikian tinggi. Artinya kalau dikatakan itu pencitraan, itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan malahan waktu itu Kang Deddy gak sempat gagal ya menjadi wakil gubernur ketika berpasangan dengan Pak Haji Deddy Miswar. Tapi itu tidak membuat patah semangat beliau dan terus melakukan kebaikan-kebaikan setiap saat. Kalau jenengan mau telah lagi Pak, di kontennya Kang Deddy juga ada, di mana Kang Deddy berkunjung ke wilayah Kabupaten Semarang. Kalau Kabupaten Semarang setahu saya ada Ambarawa, Salatiga masih masuk ya, kayaknya Kota Madya Semarang ya. Ambarawa, kemudian Ungaran tuh masuk Kabupaten Semarang ya, setahu saya. Nah itu di situ Kang Deddy ada menolong seorang hansip, mohon maaf, yang satu-satunya warga desa tersebut yang beragama Nasrani. Bahkan Kang Deddy tidak memandang perbedaan apapun, dia merangkul dan dia memberikan bantuan melalui kepala desa dan masyarakat yang ada di sana. Itu aja salah satu contoh saja. Jadi kalau jenengan katakan bahwa Kang Deddy hanya membuat pencitraan saja, karena kalau pencitraan hanya di daerah sendiri Pak, oh dia mau nyalon DPR sana kok, kan dapilnya beda tuh. Nah lagi jenengan niku sampun sepuh, terus ngapunten, sampun damel sing penilaian sing macam-macam, sing nih katakanlah intinya begini ya. Nah sudah sepuh itu lebih banyak istighfar lah gitu, daripada ngomongin orang lain. Jadi saya agak salut dalam konteks ini. Mas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, juga membuat kebijakan, meskipun ya kebijakannya bagi saya sih tidak sependapat, tetapi that's okay. Kalau dalam kapabilitasnya ada segubernur yang punya polisi atau kebijakan, Mas Pramono Anung sudah berbuat ya. Meskipun Mas Pramono sama Bang Rano Karno ini ya lubang dulu, saya advance banget nih dari tahun berapa ya, dari zaman saya kecil nonton Kita Cinta dari SMA tuh, wah terpikat banget dengan senyawanya acting Mas Rano Karno dan Mbak Yesi Gusman. Tapi dari sini dalam masalah kebijakan daerah ini, kayaknya saya mohon maaf secara personal merasa kurang struck gitu. Kalau kegiatan bersolawat itu bagus, kegiatan ibadah tentunya juga tidak ada hal yang mengatakan jelek, tetapi efektivitasnya, kemudian tingkat efisiensi menyentuh ke masyarakat tuh sejauh apa itu. Bayangkan sebuah daerah zona rawan tawuran kemudian disuruh salawat bersama gitu. Apa serta merta tawuran itu bisa dicegah dengan adanya salawatan gitu ya? Mungkin kalau orang-orangnya punya etika yang tinggi barangkali bisa ya. Saya malah mengharap seperti itu. Tapi yang agak lucu begini, ada salah satu lagi kebijakannya itu membuka taman sampai malam, atau orang-orang perpustakaan juga dibuka sampai malam untuk mengatasi tawuran. Pikiran saya cuma sederhana ya, mungkin karena saya orang bodoh yang pendidikannya juga pas-pasan. Ini bayangin nih, dua kubu ini lagi berantem ya, dibuka taman, apa nggak malah lari ke taman tersebut? Atau dua kubu yang lagi berantem nih tangkap polisi, sama-sama dudukin di perpustakaan, satu sebelah sini satu sebelah sini gitu kan, pada protot-prototan dalam perpustakaan, lama-lama lempar-lemparan buku. Tapi nggak apa-apa, namanya kebijakan itu sudah dibuat dan ya kita hargailah. Nanti kita kan akan mengevaluasi sejauh mana tingkat ini usingnya, tingkat kebergunaannya di masyarakat. Dan yang saya ingin tekankan lagi, barangkali ini jarang dinilai orang. Saya tidak mendewa-dewakan atau melebih-lebihkan, karena kadang-kadang juga ada
Ya dari zaman Pak Jokowi dulu saya dukung, tapi saya juga kadang ada kebijakan Pak Jokowi yang bertentangan dengan saya, seperti Covid misalnya, penanganan masalah Covid. Terus masalah ini nih, masalah Kang Deddy juga ada beberapa, tapi kan kita harus berpikir dalam kerangka pikiran yang lebih luas lagi. Ada hal yang jarang dilihat orang, tapi kalau saya yang punya, mohon maaf ya, tidak identitas kesukuan, tetapi sebagai orang yang berdarah Jawa, saya masih berdarah Jawa. Saya dulu kan sering membaca nih beberapa literatur di perpustakaan, tentang ramalan dari Raja Jayabaya, maupun kalau nggak salah Raden Rogowarsito pernah juga ya mengatakan seperti itu, bahwa kan ada satu saat ada beberapa fase dalam pemerintahan atau uh, dinamika bangsa ini. Terbukti dulu ketika Jepang menjajah selama 3,5 tahun juga sudah pernah digambarkan Raja Jayabaya. Kemudian adanya presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin yang mengalami uh, dalam tanda kutip drama-drama tertentu juga sudah dituliskan di situ. Misalnya ada disebutkan di situ Satrio Kinunjoro, yaitu Bung Karno yang berjuang bagi masyarakat tetapi berakhirnya di penjara. Kemudian Satrio Kesandung Sampar, kalau nggak salah, mohon maaf saya mau diralat, itu adalah Pak Harto yang di era akhir pemerintahnya justru kesandung masalah gitu. Dan nantinya di situ disebutkan ada Satrio Piningit yang dia berasal dari terah bangsawan sebetulnya, tetapi disembunyikan selama ini dalam masyarakat biasa, dan pada saatnya dia akan muncul pelan-pelan yang menghadapi gelombang besar, ujian besar, dan akan memimpin bangsa ini. Saya tidak tahu dalam konteks apa, dan ramalan juga belum 100% benar, tetapi setidaknya kita bisa menganalisa, kita bisa membuat satu kesiapan, atau ya katakanlah sekedar mengait-ngaitkan mungkin boleh gitu ya. Karena saya percaya bahwa orang-orang berhati bersih itu yang mendekatkan sendiri selantiasa dengan yang maha kuasa itu akan diberi semacam apa ya namanya, linuwih atau kelebihan indera itu. Ya kan Allah itu maha baik. Sebelum Islam datang pun orang-orang yang berhati bersih juga diberi isyarat seperti itu kan. Nah, itu kan apa ya, kayak menembus ruang dan waktu itu. Nah, ini sudah digambarkan. Apakah Kang Deddy Mulyadi seperti digambarkan ini? Ya, ya wallahu alam bisawab. Kita tidak bisa memvonis pasti dia, tapi setidaknya prediksi ini bisa menjadikan kita satu hal optimis bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar, dan yang kedua adalah kita patut berwaspada terhadap segala macam goncangan yang akan menerpa bangsa ini, entah dalam ujian berbentuk apapun. Saya tidak tahu, tapi bukankah semua ujian itu justru akan mendewasakan atau membesarkan sesuatu atau seseorang atau sebuah bangsa atau apapun. Karena tanpa melalui ujian orang tidak akan lulus, orang tidak akan teruji kualitasnya. Kemudian yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ada beberapa pihak dulu sering mengklaim atau menuding Kang Deddy tidak islami. Ya saya juga dalam ilmu pengetahuan agama saya juga dangkal, tetapi buat saya, kalau menurut saya, apakah penilaian atau kriteria Islam itu harus berpatokan pada simbol-simbol atau hal-hal yang bersifat visual? Bagi saya Islami itu adalah sebuah perilaku. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dulu di tahun 2019 atau 2020-an menyelamatkan anak-anak yatim piatu yang terlantar seperti Caswara, Raihan, Yusuf dan lain-lain, ini bagi saya juga sebuah tauladan yang Islamnya. Kalau saya melihat gestur-gesturnya Kang Deddy ini bukan acting atau rekayasa. Saya dulu pernah belajar teater, jadi saya tahu yang mana orang yang melakukan gimmick gitu ya bahasanya sekarang, dengan yang natural. Buat saya apa yang dilakukan Kang Deddy itu outputnya kelihatan banget, emosional banget, menyentuh gitu. Kalau sesuatu yang dibikin secara bikin nggak akan membuat kita teriris itu. Kita ada ikatan emosional karena itu natural. Satu contoh yang ingin saya kemukakan adalah ketika kasus Raihan, anak yatim piatu yang dipukuli dulu. Betapa marahnya Kang Deddy mengatakan kalau masalah bersalah mari kita ambil tindakan, tetapi dengan memukuli anak yatim bukankah itu sebuah kesemenang-menangan? Kalau nggak salah ya dalam video tersebut dia marah banget mengatakan Rasulullah itu tidak pernah menyuruh kita apalagi menghardik, apalagi sampai memukul anak yatim. Apakah itu tindakan Islami? Dan alhamdulillah
beberapa anak tersebut yang bermasalah dibimbing di pesantren Cerewak. Dan ya memang ada yang bandel kayak si Egi masalah kita paham konteksnya bagaimana, tapi yang lain sudah mulai ada pembenahan moral di situ. Apalagi dengan kebijakan sekarang mengirimkan anak-anak ke barak militer, ya ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman yang kapabilitasnya lebih dari saya. Kita ambil sisi positifnya saja ya. Dalam hal apapun sebenarnya, marilah kita sebagai bangsa jangan mulai membudayakan diri dengan sesuatu yang muncul positif lalu kita hujat, sesuatu yang muncul baik kita hujat hanya karena kepentingan politis. Ingat, politik itu hanya sesaat, hanya perlu 5-10 tahun, tetapi kepentingan masa depan terhadap bangsa ini itu yang perlu kita pikirkan lebih jauh lagi. Saya kira demikian dulu, mohon maaf kalau bahasa jelimet, ya maklumlah bahasa masyarakat biasa. Sekian dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Tanpa ingin mendiskreditkan siapapun atau menghujat siapapun, mari kita mencoba untuk punya visi yang lurus ke depan, untuk mulai menyiapkan diri, menata diri dengan datangnya satu pemimpin, siapapun dia, whoever he is, we don't care. Even if Kang Deddy, ya alhamdulillah, tetapi kalaupun Allah mentakdirkan, dan ya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salam damai untuk saudaraku dimanapun berada. Kita berbeda secara agama mungkin, tetapi kita bersatu dalam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.